Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Amin Sulistiawati. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang integral tak tentu. Nah, bagian-bagian dari integral tak tentu yang akan kita bahas, yang pertama adalah definisi integral, kedua aturan dasar integral tak tentu, yang ketiga adalah menentukan integral tak tentu dengan metode substitusi. Definisi integral. Integral disebut juga dengan antiturunan. Kebalikan dari turunan itu adalah integral atau pancakan bahasa umumnya gitu ya. Jika fungsi f besar merupakan antiturunan dari fungsi f kecil, maka integral tak tentu dari fungsi f kecil adalah, jadi notasi integral ini adalah seperti huruf S yang ramping atau memanjang huruf S-nya gitu ya. Integral fx dx sama dengan f besar x ditambah c, dengan f aksen x itu sama dengan f kecil x gitu ya. Jadi kebalikan dari turunan itu adalah integral gitu ya. Keterangannya fx sama dengan fungsi yang ditentukan integralnya, f-nya kecil ya. Kemudian C itu adalah konstanta integrasi. F besar X adalah fungsi antiturunan dari fungsi F kecil gitu ya. Baik, yang kedua adalah aturan dasar integral tak tentu. Rumus dasar integral tak tentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, integral dx, berarti ada angka 1 di depan dx, berarti sama aja. Integral 1 dx sama dengan x ditambah 1. Berarti kalau hanya berupa angka saja, maka hasil integralnya kalian tinggal menambahkan x gitu ya. Ini kan terhadap x ditambah c. Wajib ditambah dengan c ya. Kemudian yang kedua adalah integral k kali fx dx sama dengan, jadi k-nya ini bisa dikeluarkan, ditaruh di depan, berarti k integral fx dx dengan k adalah konstanta. Yang ketiga, integral fx ditambah atau dikurangi gx, berarti ini sama aja ada dua rumusan ya, cuma ini dijadikan satu ketika dijumlah dan dikurangi. Maka senilai dengan integral fx dx ditambah atau dikurangi gx. Ini harusnya ada integral gx dx gitu ya. Yang keempat adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Berarti 1 ini sebagai pembilang didapatkan dari angka di depan x pangkat n per pangkat asalnya ini kan n, berarti n ditambah 1. X pangkat n ditambah 1 berarti pangkat asal ditambah 1 gitu ya. Ditambah c, berarti 1 per pangkat asal ditambah 1, x pangkat asal ditambah 1. Ditambah dengan c, dengan ketentuan n tidak boleh sama dengan -1. Contoh soal yang pertama, tentukan integral tak tentu berikut. A. Integral 5 dx. B. Integral 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 dx. Soal nomor 2. Jika diketahui f aksen x sama dengan 6x dikurangi 4 dan f1 sama dengan 10, tentukan fungsi fx-nya. Oke. Pembahasan untuk soal nomor 1A dan 1B. Integral 5 dx, berarti kalau hanya berupa angka saja seperti ini, berarti tinggal menambahkan x di belakang angka tersebut gitu ya. Berarti integral dari 5 dx berarti 5x ditambah c. Yang 1b, jawaban untuk 1b. Integral 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 dx. Berarti senilai dengan 4 ini dari angka di depan x pangkat 2, berarti 4 per pangkat asal dari soal ini ditambah 1. Ditambah 1 itu dari rumusannya ya.
seperti aturan yang keempat. Berarti 4/2 ditambah 1 X pangkat 2 ini dari pangkat asal dari soal 2 ditambah 1. Ditambah 1 itu dari rumusnya. Dikurangi, karena ini dikurangi. Jadi tetap ya operasi hitungnya. Kemudian 3 per, berarti 3 ini dari angka di depan X ya. Hasil integralnya 3 itu dari angka di depan X pada soal per pangkat asalnya itu kan 1 ya di soal. Berarti 1 ditambah 1. X pangkat asalnya adalah 1 ditambah 1. Pangkat asal itu dari soalnya gitu ya. Ditambah. Ini hanya berupa angka saja, berarti tinggal menambahkan X seperti aturan yang pertama. Berarti 5X ditambah C. Kita sederhanakan. Berarti 4/2 ditambah 1, 2 tambah 1, 3, berarti 4/3, X pangkat 2 tambah 1, 3. Dikurangi, berarti ini juga dikurangi tetap. 3/1 tambah 1, berarti 3/2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Ditambah 5X ditambah C. Tetap gitu ya. Berarti integral dari 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5 dx adalah 4/3 X pangkat 3 dikurangi 3/2 X pangkat 2 ditambah 5X ditambah C. Lanjut pembahasan soal nomor 2. Jika diketahui f aksen X sama dengan 6X dikurangi 4 dan f1 sama dengan 10, tentukan fungsi fx. Kita bahas jawabannya. Fx sama dengan integral dari turunan dari fungsi fx dx. Berarti fx sama dengan integral f aksen x dx sama dengan f aksen x-nya kita ganti, kita masukkan berarti integral 6x dikurangi 4 dx. Baru kita pakai aturan yang keempat dan ketiga gitu ya, digabung langsung. 6 ini dari angka di depan X berarti 6 per pangkat asalnya pada soal adalah 1 ditambah 1 berarti dari rumusnya ya. X pangkat asal ditambah 1 berarti 1 ditambah 1. Operasi hitungnya dikurangi. 4 berarti tinggal menambahkan X. Aturan yang pertama ditambah C. Kita sederhanakan 6/1 tambah 1 berarti 6/2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Dikurangi 4X ditambah C. 6/2 ini kan bisa disederhanakan ya menjadi 3X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah C. Nah ini kan yang ditanya fx-nya. Nah kita hubungkan dengan yang sudah diketahui yaitu f1 sama dengan 10. Berarti ketika f1 sama dengan 10 berarti x-nya ini diganti dengan 1 semua. Berarti 3 X-nya diganti 1 dari fx ini, dari hasil integrasinya, integralnya tadi, berarti 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 ditambah C sama dengan 10. 1 pangkat 2 itu kan 1, 1 kali 3 berarti 3. Dikurangi 4 kali 1, 4 ditambah C sama dengan 10. 3 dikurangi 4, min 1 ditambah C sama dengan 10. Min 1-nya kalau pindah ke kanan kan menjadi penjumlahan ya. Berarti C sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 11. Hasil dari integralnya tadi, C-nya tinggal diganti dengan 11. Begitu ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika masih bingung, ulang lagi videonya. Gitu ya. Terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Menentukan integral tak tentu dengan metode substitusi. Metode substitusi merupakan metode penyelesaian integral dengan mengubah bentuk fungsi menjadi lebih sederhana dalam bentuk variabel tertentu yang saling berhubungan dengan cara pemisalan. Langkah-langkah menentukan integral tak tentu dengan metode substitusi antara lain. Yang pertama, misalkan salah satu fungsi sebagai U. 2. Turunkan fungsi U terhadap X yaitu du per dx sehingga ditemukan dx gitu ya.
Kemudian yang ketiga, substitusikan fungsi pemisalan ke bentuk awal. Yang keempat, setelah diintegralkan, kembalikan fungsi pemisalan ke bentuk awalnya. Contoh, carilah integral x pangkat 3 ditambah x kali x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 pangkat 5 dx. Jadi, kita bisa menentukan U-nya, yaitu x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2. Ini kalau diturunkan adalah bagian dari yang depan ini, yaitu x pangkat 3 ditambah x gitu ya. Saja sih. Oke. Berarti kita misalkan U-nya adalah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2. Nah, diturunkan langkah berikutnya ya, menentukan dx-nya. Langkah kedua, du per dx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 4x. Kalau dx-nya dipindahkan ke kanan, berarti du sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 4x dx gitu ya. dx sendiri berarti yang di dalam kurung yang di kanan ini, yaitu 4x pangkat 3 ditambah 4x, kita pindahkan ke kiri. Atau bisa dituliskan dx sama dengan du per 4x pangkat 3 ditambah 4x. Nah, ini kan ada angka yang sama ya, 4 juga. Kemudian kita bisa keluarkan membentuk aturan perkalian distribusi ya. Berarti dx sama dengan du per 4 kali x pangkat 3 ditambah x gitu ya. Langkah ketiga kita masukkan ke pemisalan ya. Integral x pangkat 3 ditambah x kali x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 pangkat 5 dx adalah integral x pangkat 3 ditambah x, tetap ya. X pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 itu adalah pemisalan tadi, yaitu U, berarti U pangkat 5. Kemudian dx-nya diganti dengan pemisalannya, yaitu du per 4 kali x ditambah 3 ditambah x gitu ya. Jadi nanti yang depan ini, x pangkat 3 ditambah x, bisa disederhanakan dengan 4 kali x pangkat 3 ditambah x gitu ya. Jadi kalau dibagi ini kan, ini dapat 1, berarti 4 kali 1, 4. Berarti integral U pangkat 5 du per 4. Atau kita bisa menuliskan hasil integralnya, berarti 1 per 4 kali 1 ini didapatkan dari angka di depan U pangkat 5, berarti 1 per pangkat asal yaitu 5 ditambah 1. U pangkat asal ditambah 1 berarti U pangkat 5 ditambah 1 ditambah C. Disederhanakan ya, 1 per 4 kali 1 per 5 ditambah 1 kan 1 per 6. Berarti 1 per 4 dikali 1 per 6 berarti hasilnya 1 per 24. U pangkat 6 ditambah C. Langkah terakhir dikembalikan lagi ke bentuk awalnya lagi. Jadi integral x pangkat 3 ditambah x kali x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 pangkat 5 dx. Berarti hasilnya ini kita kembalikan lagi pemisalannya ke bentuk awal. Berarti 1 per 24 U-nya diganti dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 pangkat 6 ditambah C. Begitu ya. Terima kasih untuk materi integral tak tentu. Semoga ini bisa menjadi bahan belajar buat kalian semua. Amin.